Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Putri dengan NIM C1C021194, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan yang diampu oleh Pak Wirmi Eka Putra. Yang pertama, timbulnya hutang pajak. 1. Ajaran formil. Hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus atau pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan dihitung oleh Fiskus. Kemudian, Fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak diantaranya: 1. Karena perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri. Yang kedua itu keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Yang ketiga, peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Penagihan pajak dengan surat paksa. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 97 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penanggung pajak yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penagih pajak yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Biaya penagihan pajak yaitu biaya pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, jasa penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Pejabat pajak adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa sekurang-kurangnya meliputi nama wajib pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, dan perintah untuk membayar. Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Lelang. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang. Pencegahan dan penyanderaan.
Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Gugatan. Gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada pengadilan pajak. Permohonan pembetulan atau penggantian. Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Ketentuan pidana. Penanggung pajak dilarang memindahkan hak, tangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk melunasi utang tertentu. Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu. Merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada barang sitaan. Penanggung pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Hapusnya utang pajak. Yang pertama itu karena pembayaran atau pelunasan. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayaran secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Yang kedua, kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak, sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kompensasi dapat berupa kompensasi kerugian dan kompensasi pembayaran. Yang ketiga, kadaluarsa. Kadaluarsa di sini adalah kadaluarsa penagihan. Hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat itu karena pembebasan. Utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Yang kelima itu karena penghapusan. Penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Demikianlah presentasi saya mengenai materi perpajakan. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Saya Nadia Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.